Halo, ini sedang mau undang tamu, tapi tamunya belum ada ya. Nah, hai Rin. Halo, Halo, hai. Bisa dengar suaranya? bisa. Suara saya tidak gaung ya. Ya, suara saya gimana, Bu? Bagus, bagus sekali. Padahal di Em, sini hujan nih. oh iya, oke. Saya juga, makanya saya menggunakan headset karena hujan. Tapi hujan saya nggak kedengeran ya. Enggak. Oke. Apa kabarin? Alhamdulillah, baik, Ibu. Jadi, Ibu gimana? Di ini baik-baik ada di rumah. Tadi jam berapa ya mulai hujan? Jam 3. Serem amat hujannya keras. Iya, sama ini di tempat saya juga ada geledek juga lama-lama. Makanya. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sore ini. Em, Panjang, banyak sekali yang mau diobrolkan karena ini dalam rangka European Union Climate Diplomacy Week. Jadi pekan diplomasi iklim Uni Eropa antara tanggal 24 Oktober sampai 6 November. Jadi delegasi Uni Eropa, kemudian juga kedutaan besar Uni Eropa di seluruh dunia itu mengadakan berbagai macam kegiatan. Jadi ada dialog, ada kerjasama. Ini saya sambil baca-baca ya biar nggak salah. Iya. Lalu lalu ada kisah-kisah lokal dan global yang sukses. Pokoknya gimana caranya supaya menginspirasi lebih banyak orang untuk sama-sama berbuat menyikapi krisis iklim. Nah, krisis iklim itu kan terkait dengan perubahan iklim ya. Makanya Iya. karena kegiatan manusia yang berlebihan, maka terjadi banyak bencana gitu. Seperti sekarang ini kan deras deras sekali ya. Itu antara lain adalah terkait dengan perubahan iklim. Jadi kalau misalnya ceritanya nih begini, kalau misalnya kegiatan manusia yang berlebihan itu kan keluar gas-gas gitu ya. Mereka bilangnya gas rumah kaca. Tapi pokoknya kalau kita lihat kalau di pabrik-pabrik dan mana-mana tuh asap-asap gitu keluar dari kendaraan bermotor dan lain-lain itu kan keluar ya. Nah, itu menyebabkan selimut bumi kita. Jadi bumi kita itu ada atmosfer. Jadi makin tebal. Nah, lantas kalau sinar matahari masuk, ya kan memang sinar matahari masuk untuk menghangatkan bumi. Karena makin tebalnya asap-asap akibat kegiatan manusia itu, sinar mataharinya tidak bisa keluar lagi, jadi buminya makin panas. Nah, kalau buminya makin, yo itu di mana tuh geledeknya? Di Geledek, tempatmu? Bu. Di tempatmu? Kenceng banget. Di Kenapa? tempatmu? Di tempatmu Iya, geledeknya? di tempatku. Iya. Bisa bisa pakai headset nggak, Rin? Kalau pakai headset Bisa. mungkin bisa. Ya, coba ya. Oke. Serem amat. Nah, itu dia tuh contoh-contoh iklim yang berubah gitu ya. Jadi cuacanya itu makin ekstrim begitu loh. Cuacanya makin ekstrim, lalu ada bencana-bencana yang menyebabkan kerugian gitu ya bagi umat manusia. Nah, makanya, nah ini bagus Rin, jelas nih. Udah pakai ya? Belum? Jadi ini tamu kita sedang sedang menggunakan headset karena kita geluduk gitu ya di mana-mana ya. Iya. Di Oke. tempatmu Sekarang ada gimana, Bu? geluduk. Oh, bagus banget. Jadi hujannya nggak Oke. kedengeran, nggak gitu kedengeran. Oke. Oke, jadi saya Iya. sampai pada tadi ya. Jadi lapisan atmosfer di bumi itu makin tebal, matahari masuk susah keluar lagi gitu. Panik ada geledek. Oke, jadi terjadi berbagai Oke. macam bencana. Nah, itu kan semua harus disikapi. Semua harus Iya. berbuat di seluruh dunia itu harus berbuat apa yang akan kita lakukan. Makanya Uni Eropa tuh ada yang namanya EU Climate Diplomacy Week atau Pekan Diplomasi Iklim di kedutaan besar di seluruh dunia gitu ya. Jadi mendorong berbagai macam kerjasama. Nah,
ada banyak ya kegiatan di Indonesia, tapi ada satu kegiatan yang akan kita laksanakan. Tapi sebelum itu saya ingin tamu kita kali ini namanya Katerina, panggilannya bukan Catherine, bukan Catherine, enggak, Katerina. Oke. Kita minta Katerina ini memperkenalkan diri dulu. Anda ini siapa? Jadi kita perkenalkan diri. Katerina ini siapa sih? Oke, saya mau menyapa dulu teman-teman yang barusan hadir. Selamat sore semuanya. Wah, ada sekjentis tuh. Oke, salam kenal semuanya. Saya nama Katerina, tadi udah disebut sama Bu Amanda ya. Boleh dipanggil dengan Kat atau dengan Rin, sama aja. Saya seorang blogger. Lebih tepatnya sih travel blogger. Dari tahun 2008 saya blogger aja yang menulis di blog, nggak tentu itu mau bikin apa, mau nulis tentang apa. Dan baru tahun 2012 saya jadi travel blogger. Nah, sebagai travel blogger udah pasti saya menulis cerita perjalanan. Sebetulnya saya lebih suka disebut sebagai travel writer, Bu. Okay. Karena saya tidak hanya menulis cerita perjalanan di blog, tetapi juga menulis di buku, menulis di media cetak kayak koran, terus juga menulis di majalah, juga ada di majalah dalam pesawat kayak pesawat, misalnya pesawat Garuda gitu kan. Okay. Juga, jadi selain menulis di blog tadi, kalau di blog kan saat ini udah banyak tulisan perjalanan itu sekitar 800 artikel. Mungkin 700-nya tentang perjalanan, 100-nya itu gado-gado ya. Loh, jadi Rin sudah menulis 800 artikel? Iya, di blog. Sejak kapan itu? Kapan nulisnya? Itu dari tahun 2012. 2012 itu sebetulnya sampai sekarang kan 8 tahun, harusnya tulisan saya lebih banyak dari itu, Bu. Harusnya lebih dari 1000. Karena banyak sekali yang bisa diceritakan ya dari sebuah perjalanan itu ya. Kayak di blog itu kan saya nulis tentang destinasi, terus ada juga tentang kuliner, terus tentang hotel, terus tentang belanja-belanja di daerah gitu ya, macam-macam sih. Nah itu saya tulis juga di koran kayak rubrik pariwisata biasanya, kayak koran misalnya Republika. Kalau di Bandung itu kan ada Pikiran Rakyat, saya juga nulis di sana. Terus kalau di Semarang itu kan ada Suara Merdeka. Terus kalau di Jogja itu kan ada Kedaulatan Rakyat. Itu saya menulis di sana di rubrik pariwisatanya mereka. Terus kalau di majalah itu kayak majalah-majalah dalam pesawat atau majalah-majalah nasional yang sering kita temui di lapak-lapak buku itu kayak Femina, terus Intisari kayak gitu ya. Tapi semuanya cerita tentang perjalanan. Jadi karena memang passionnya saya di sana, hobinya saya di sana, ya udah yang saya tulis cuma itu aja tentang perjalanan semua. Tapi saya juga kan nggak cuma suka nulis, jadi suka foto, suka videoan juga. Nah video-video perjalanan itu kan sering saya edit, saya jahit tuh, saya upload di sana, terus saya kirim juga ke TV. Pernah ada beberapa yang dimuat di Net TV ya. Tapi saya itu programnya udah nggak ada lagi. Gitu. Ya itu sih lumayan ya, karena dari blogger jadi merambah menulis di beberapa media cetak tadi. Juga bikin video perjalanan juga. Jadi semuanya memang tentang perjalanan sih. Saya suka. Bu Alda juga sudah jalan kan. Tapi kan nulis tentang perjalanan itu kan pasti juga ada tentang makanan kan? Oh iya, banyak. Ya, itu sering sekali. Jadi karena setiap saya bepergian itu pasti mencoba kuliner setempat ya. Kayaknya nggak afdol kalau nggak kulineran. Dan itu udah pasti macam-macam makanannya, yang paling sering udah pasti yang khas daerah setempat. Itu saya punya pengalaman yang banyak sekali buat ditulis di blog tentang kuliner. Yang baru-baru ini, kemarin kan saya ada ke Ciwidey itu, Bu. Jadi waktu di Ciwidey itu kan saya belusukan tuh ke desa-desa, terus main ke kebun. Saya ngelihat kebun-kebun sayur mereka tuh kan subur-subur banget. Jadi saya penasaran kalau misalnya saya makan langsung di sana, terus menikmati tanaman mereka secara langsung tuh gimana sih rasanya gitu kan. Jadi satu hari pergi ke kebun apa tuh namanya, kayak padi kebun daun bawang ya kalau nggak salah ya. Jadi pas berangkat pagi belum makan, saya nanya sama suami, kayaknya saya kalau misalnya bakalan lama di sini kelaparan nih nanti, gimana kalau makan dulu gitu kan. Ya terus
saya soalnya punya gangguan mah loh Bu, kalau telat makan saya gigit gitu kan. Nah, ada satu rumah, kelihatannya dia jualan, dia warung gitu ya, tapi kayaknya belum buka. Tapi udah pintunya udah kebuka tuh. Saya samperin, saya tanya sama ibu yang di sana itu, Bu, saya mau makan nih, belum ada kan? Kalau gimana kalau misalnya tolong bikinin dari bahan-bahan yang ada aja gitu. Wah, bahannya mesti belanja dulu atau gimana nih Bu? Nih, ya yang ada aja ibu, kan di sini kan banyak tanaman nih, banyak sayur gitu kan. Saya udah kebayang, kayaknya minta bikinin gado-gado atau pecel atau apa gitu kan. Terus kata ibunya, saya punya ini katanya terong, kata dia, dipetik kemarin. Kalau kacang panjang, kol baru nih dipetik, dijual juga, katanya gitu kan. Wah, saya bilang, ya udah Bu, bikinin pecel. Karedok lebih enak kalau mentah, kata dia gitu loh. Yang nyaranin gitu kan. Oke Bu, dibikin sama dia. Terus ada yang masih kotor gitu kan. Terus dia cuci di air yang mengalir gitu di dekat pematang gitu kan. Cuci terus dia bikin nih kan udah jadi itu mau berapa, kata dia. Saya bilang mau 2 karena 2 orang gitu kan. Terus mau ditempatin kan sama dia, saya bilang saya ambil Tupperware dulu ya di mobil. Oh nggak usah Bu, ini aja kita ada daun, kata dia gitu kan. Wah itu lebih bagus lagi dibungkus daun gitu kan. Wah serba alami banget gitu, udah pakai daun, bahan-bahannya juga bahan-bahan yang dia ambil dari kebun gitu ya. Nah, terus saya bawa tuh Bu ke pematang yang sayur-sayur itu kan, yang ada sayur seledri apa, kita makan di sana, terus foto-foto kan, terus ada petani sambil ngeliatin petani-petani yang lagi kerja gitu. Wah udah udaranya sejuk, terus banyak sayur, makannya juga kayak gitu. Indah banget, rasanya mewah banget. Saya bilang, Mas kita mesti video nih, ini mesti difoto nih, kita jarang-jarang kayak gini gitu kan. Iya, ini yang namanya mewah tuh yang kayak gini nih katanya. Berasa orang desa banget Bu saya. itu apa ya, seneng banget ya, maksudnya dengan bahan yang maksudnya apa adanya aja gitu. Itu bisa jadi menu yang bisa saya santap untuk sarapan pagi saya pada saat itu gitu kan. Coba lah kalau misalnya saya berpikiran untuk membuat sesuatu yang tolong dong bikin yang berat-berat gitu kan. Padahal dengan yang ada aja itu udah menu yang sehat banget gitu ya. Dan saya itu sampai siang nggak makan lagi tuh karena dia bikinnya porsinya banyak dan semua sayur dimasukin ke situ gitu kan. Cuman bahannya apa tuh, kacang tanah ya kalau nggak ada gitu ya. Nah, itu tuh salah satu cerita yang menurut saya seru untuk ditulis, divideokan, difoto gitu ya. Kemudian saya share di channel-channel digital saya. Pernah juga tuh Bu, kayak misalnya kulineran di Lombok. Saya ada cerita tentang plecing nih. Plecing kangkung Ibu tahu kan ya? Tahu. Itu kan khas Lombok banget. Jadi waktu itu 5 hari di Lombok, hampir tiap hari saya makan plecing. Ada hal di rumah kan kangkung, maksudnya kita bisa tiap hari beli gitu ya. Tapi kok beda ya rasanya. Kenapa? Karena dia tidak aneh-aneh bikin plecing itu di mata saya yang pertama kali makan plecing di tempatnya ya, di tempat asalnya. Jadi kangkung itu ternyata cuma direbus, ditata di atas piring, terus dia buatkan sambal ya, sambal ditaruh di atasnya, kok gitu aja enak gitu kan. Terus kangkungnya itu bagus. Saya nggak pernah lihat kangkung yang sebagus saya lihat waktu di Lombok itu. Sampai-sampai itu kangkung saya beli, saya bawa ke Jakarta loh Bu. Dan ada ceritanya nih. Jadi setelah mau jadwal pulang balik ke Jakarta, itu teman-teman ngajakin kita beli kangkung sini yuk, biar lebih afdol makan kangkungnya dari Lombok gitu kan. Larilah kita ke pasar. Terus di pasar kan banyak tuh kangkungnya. Terus yang lain ingetin, cepetan pesawat kita mau berangkat gitu kan. Itu kangkung nggak ada tempat buat naruhnya, nggak ada wadah lagi. Si ibu itu diikat sama dia pakai tali. Jadi kita lari-lari di bandara itu nenteng kangkung yang tidak dikasih. dan kita sampai di tiket itu, di check-in itu kita telat Bu, gara-gara kangkung telat gitu kan. Tapi telatnya itu hanya beberapa menit, jadi belum sampai 5 menit itu belum sampai itu ya. Akhirnya setelah melalui diskusi berat tuh dengan petugas-petugas sana, kita diizinkan masuk. Jadi kita lari-lari bawa koper, bawa kangkung, masuk pesawat, duduknya di depan. Di depan itu karena sisa kursi. Di depan nenteng kangkung dilihatin orang-orang. Ya ampun, demi makan plecing, kangkung langsung dibeli dari Lombok dan kita mengalami sampai mau ketinggalan pesawat. Itu rasanya sampai sekarang, padahal udah berapa ya? 6 tahun berlalu masih ingat saya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya share di blog saya. Jadi hal-hal yang tidak dialami orang lain, ini kan unik ya. Jadi kok sampai plecing aja pengen diceritain gitu kan. Tapi ada kejadian-kejadiannya itu yang menarik untuk diketahui sama orang lain. Jadi selain saya menceritakan tentang makanan khas mereka, tentang plecing tadi, jadi saya juga cerita
pengalaman apa sih yang saya dapat sejak saya makan plecing di kotanya langsung. Seperti itu. Seru amat ya. Tapi gini, Iya. itu apa yang Rin ceritakan tadi ya, makan karedok di Ciwidey, makan pecing kangkung di Lombok, itu terkait dengan yang akan kita bicarakan nanti ya, acaranya Climate Diplomacy Week ini. Tapi sebelum itu saya ingin tahu, Rin platformnya apa saja? Tadi kan katanya ada blog, lalu juga menulis di media gitu ya. Tapi terus punya apa lagi gitu media sosialnya? Oh ya, saya punya media sosial kayak Instagram, itu umum lah ya, pasti semua orang juga punya ya. Terus ada di Facebook, ada juga Twitter, dan semuanya namanya sama Bu, karena traveling itu udah trending banget ya, jadi semuanya saya samain. Kalau orang nyari traveling, mau dari blog sampai ke channel-channel digital saya yang kayak media sosial itu semuanya namanya sama. Jadi Oke, jadi gini ya, ini baru kita mulai masuk ya ke intinya. Tadi dalam rangka, ini tuh kacamata saya kok kelihatan cahaya-cahayanya gitu ya. Mau buka kacamata nggak bisa baca. Anyway, jadi kan EU atau European Union Climate Diplomacy Week itu kita mau buat kegiatan. Kita itu siapa nanti saya cerita ya. Tapi intinya itu terkait dengan yang Rin cerita tadi itu namanya climate smart eating atau pola makan cerdas iklim. Jadi di situ kita memperbanyak konsumsi bahan nabati, tapi kita mengurangi daging. Bahan nabatinya apa saja? Sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan gitu ya. Lalu juga kita menggunakan bahan lokal, bukan impor ya, bukan bahan impor. Terus limbah makanannya itu harus dikurangi. Jadi kalau misalnya plecing kangkung tadi, misalnya plecing kangkungnya 250 gram, ya bukan hanya 50 gram yang dimasak gitu ya, tapi hampir sebagian besarnya paling kotoran-kotorannya yang dibuang gitu ya. Nah, itu namanya climate smart eating. Jadi kita melindungi lingkungan gitu ya, energi yang digunakan lebih sedikit supaya gas-gasnya yang saya cerita tadi makin berkurang, dan makanannya itu makanan lokal. Nah, climate smart eating atau pola makan cerdas iklim ini sudah mulai digaungkan oleh banyak pihak. Tapi kan kalau mau smart eating kan harus ada resepnya ya. Nah, jadi climate smart recipe atau resep cerdas iklim atau resep ramah iklim, resep ramah lingkungan yang makanan-makanannya itu bisa kita nikmati, tapi makanan-makanannya itu ramah lingkungan gitu ya. Nah, makanya mau ada yang namanya Climate Smart Recipe Contest. Jadi lomba resep cerdas iklim. Jadi resep-resep dengan makanan-makanan yang ramah lingkungan atau untuk menghasilkan makanan ramah lingkungan. Nah, itu nanti Rin bisa cerita ya. Tapi pekan diplomasi EU Climate Diplomacy ini kan 24 Oktober sampai 6 November. Nah, kami mau mengadakan lomba resep itu jangka waktunya mulai hari ini ya. Jadi ini sesudah chat kita ini akan kita launching ya di Instagram. Jadi 16 Oktober sampai 31 Oktober itu adalah masa lombanya ya. Climate Smart Recipe Contest melalui Instagram. Nah, dewan jurinya nanti ya yang akan menilai resep itu siapa? Tada, Katerina. Tenang. Nanti ada chefnya Bu ya. Yang ada dong chefnya. Chef ini boleh dibuka, boleh disebut nggak nih? Aduh, nanti ya pada penasaran kayaknya. Boleh coba sebut siapa yang mau jadi jurinya selain Katerina, siapa lagi? Sebut nggak ya? Kalau nggak salah nih, dia chef yang pernah ada di program TV yang mukbang itu bukan ya? Dan dia kalau nggak salah pernah meraih penghargaan internasional sebagai chef apa ya Bu ya? Kalau nggak salah ya. Asian Chef of the Year. Jadi wah, chef. Ayo, udah ada yang bisa tebak? Coba ada nggak ya yang nulis? Saya aja yang jawab. Kayaknya nggak ada yang bisa tebak. Loh, kok ini bilangnya sama nih Bu Amanda? Bu Amanda. Nggak, kita lagi ngomongin nih nanti dewan jurinya siapa aja. Oke, tadi satu ya Katrina, blogger kita yang terkenal. Lalu siapa tadi chefnya?
Chef Ragil. Chef Ragil Imam Wibowo. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Yang akan menilai resepnya nanti adalah chef yang punya nama, kondang, dan dia juga punya prestasi di kancah internasional ya Bu ya. Terus satu lagi siapa jurinya? Saya. Bu Amanda dong. udah pasti nih karena berkaitan dengan iklim ya teman-teman, akan ada Ibu Amanda yang akan menilai lombanya dari mungkin nanti yang akan dilihat adalah dari segi apa Bu nih yang akan dilihat dari sisi Ibu nih Bu. Jadi kan memang ini kan climate smart recipe contest ya. Jadi lomba resep yang bisa menghasilkan masakan yang ramah lingkungan. Jadi pastinya harusnya makanannya makanan lokal dong ya. Jadi kita nggak bisa gitu kalau misalnya makanan import ya. Terus nanti syarat-syaratnya Rin deh yang sebut ya, tapi pokoknya makanan ramah iklim. Tapi sebelum itu ya, sebelum Rin cerita mengenai lomba resep ini, saya mau cerita dahulu siapa saja organisasi yang ataupun wadah yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ini acara yang di bawah naungan EU Climate Diplomacy Week ya. Jadi pasti ada delegasi Uni Eropa dan lain sebagainya juga mengamati ini. Kemudian ada dari Nusa Gastronomi Indonesia Foundation. Itu adalah organisasi miliknya Chef Ragil. Jadi yang mengangkat citra makanan Indonesia, mendokumentasikan masakan-masakan tradisional, kemudian ada inovasi dan lain-lainnya. Jadi kita sebutnya pendeknya Nusa Foundation. Itu didirikan oleh Chef Ragil Imam Wibowo. Kemudian ada Omar Niode Foundation. Itu adalah organisasi yang melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kepedulian di bidang pertanian, pangan, kuliner Indonesia. Kan sekarang kan banyak tuh orang-orang yang sukanya yang import-import aja. Jadi kita harus angkat nih makanan lokal ini ada apa saja khasiatnya dan lain sebagainya. Lalu ada satu lagi organisasi yang ikut juga di sini namanya Climate Reality Indonesia. Ini adalah bagian dari organisasi global yang mengarus utamakan krisis iklim dan juga solusinya. Gitu ya. Jadi ada 3. Jadi ada Nusa Gastronomi Foundation, ada Omar Niode Foundation, dan ada Climate Reality Indonesia. Nah, Rin bisa cerita nggak ya? Kan Rin juga jadi juri ya. Kita sama-sama jadi juri. Nanti mungkin Instagram live chat lain kali kita akan minta Chef Ragil ya untuk ngobrol seperti ini. Tapi coba deh Rin cerita apa sih ini Climate Smart Recipe Contest atau lomba resep cerdas iklim ini apa ini sebenarnya ceritanya? Oke ya teman-teman, sekarang boleh nih nyimak dengan serius. Jadi nanti biar nanya lagi. Kita akan beritahukan cara dan syarat lomba. Karena ini penting sekali supaya nanti jangan sampai kita udah capek-capek bikin resep, foto, video, nggak taunya tidak sesuai tema. Atau ternyata saya tidak masuk kategori peserta yang disyaratkan. Jadi yang pertama sekali yang ingin saya beritahukan bahwa lomba ini boleh diikuti oleh siapa saja asalkan dia berdomisili di Indonesia. Jadi ingat ya, berdomisili di Indonesia. Jadi orang Indonesia tinggal di luar negeri, boleh nggak nih? Oh, tidak boleh. Karena kenapa? Kalau tinggal di luar berarti dia menggunakan bahan sana ya, tidak bahan lokal ya Bu ya. Jadi itu yang pertama yang perlu diketahui orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Nah, kompetisi ini nanti akan berupa resep yang disajikan dalam bentuk foto, grafis, maupun video klip dan dipost di Instagramnya masing-masing. Tapi sebelum itu peserta mesti wajib follow akun Instagramnya Climate Reality Ina dan Omar Niode ya Bu ya. Jadi ada 2 akun yang harus di follow terlebih dahulu, baru nanti post di Instagram masing-masing. Jangan lupa tag dan mention. Nah, peserta diwajibkan menggunakan bahan lokal seperti yang tadi sudah diberitahu sama Bu Amanda. Jadi harus menggunakan bahan lokal, bukan impor. Pakai wortel, jangan sampai salah ya. Wortelnya nggak tahunya wortel impor ya. Karena beda, mirip ya dia kan. Walaupun kalian bilang, ini wortel lokal loh, kuning-kuning gak ada bedanya gitu kan. Orange gitu, nggak tahunya tanpa sepengetahuan pakai wortel impor. Jangan ya. Terus
Ini bahannya harus lebih banyak berbasis nabati dan minim limbah makanan. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Amanda. Mudah-mudahan tidak salah ya. Harus berbasis nabati dan minim limbah makanan. Jadi keseluruhannya, misalnya kangkung. Kangkungnya juga dipakai nih, Bu. Kalau misalnya kita mau bikin resep dari kangkung, dari daun sampai batang, akarnya gimana tuh? Masa dipakai juga? Tanam aja kali ya. Tanam di rumah. Atau katanya akar apa namanya, akar kangkung itu bisa dijadikan semacam apa sih, kayak pupuk tanaman tapi pakai tambahan apa tuh yang biar dia bisa jadi asam-asam itu. Saya pernah baca tuh, Bu, jadi nggak kebuang gitu. Jadi ya, pakai bahan yang minim limbah, tidak boleh kebuang, harus dipakai semua, daun-daunnya, batang-batangnya, bila perlu kalau di dalamnya tuh ada sesuatu kamu pakai aja. Kangkung tuh suka ada tuh yang masuk-masuk di dalam bolong-bolongannya tuh. Protein itu. Jangan. Terus, lomba resep ini berlangsung dari tanggal 16, berarti hari ini ya. Hari ini sampai tanggal 31 Oktober 2020. Dan peserta mengunggah foto, video klip, atau desain grafisnya melalui Instagram masing-masing. Jangan lupa kasih nama makanan dan minumannya, supaya kita tahu, ini kangkung tapi namanya apa sih gitu kan. Kita nggak tahu nanti dia masak terong, udah disebutnya aja resepnya tapi nggak ada judul. Jadi kita harus menciptakan judul sendiri nih dari kreasi kita bikin makanan tadi ya, Bu ya, supaya kita tahu. Jangan lupa ya nama makanannya, dan captionnya maksimum 200 kata. Jangan lupa menyertakan tagar, karena kenapa, kalau kamu tidak pakai tagar, kita nanti nggak, susah buat ngeceknya apakah ini jadi peserta atau bukan. Udah pasti kalau tidak ada tagar nggak akan kelacak apakah dia peserta atau bukan. Jadi jangan lupa tagarnya ada 2. Nanti kita sebutkan di Instagram supaya kalian nggak salah. Kalau yang sebutin sekarang kalian nggak bakalan ingat ya. Jadi nanti akan disebutkan di postingan ya, Bu ya, di caption maupun di gambar. Kemudian jangan lupa setiap posting tandai atau tag akun Climate Reality Inna dan Omar Niode dalam postingan foto. Postingannya foto, grafis atau video klip sama aja. Jangan lupa di tag, karena kita juga kalau tidak cek trackingnya berdasarkan hashtag, kita juga ngelihat foto yang ada di galeri kita. Kalau dia masuk sana, berarti kita bisa nilai karena dia nge-tag. Kalau tidak ada di situ, berarti dia tidak nge-tag, kita nggak bisa nilainya nanti ya. Itu ya teman-teman. Terus foto dan resep itu belum pernah dilombakan di ajang lomba manapun. Jadi itu harus benar-benar baru dibuat, baru dibikin, dan baru diposting saat ikut lomba selama periode lomba ini. Dan itu tidak boleh merupakan karya orang lain, harus karya sendiri. Jangan sampai nih, saya mau minta tolong chef terkenal bikinin resepnya, ntar postingnya di blog di Instagram saya. Wah, ngapain bohong-bohong ya. Bikin karya sendiri, bikin karya sendiri, posting di Instagram sendiri. Terus peserta boleh mengunggah lebih dari 1 foto, lebih dari 1 video atau grafis, tapi syaratnya harus beda kreasi masakan itu. Jadi kalau misalnya postingan pertama tentang jengkol, postingan kedua tentang pete, gitu kan? Postingan ketiga tentang kabau. Ayo Ibu tahu nggak kabau apaan? Enggak, apa itu? Itu sejenis makanan berbau juga, Bu, kayak jengkol tapi kecil-kecil dia. Itu jadi lalap kalau di Lampung dan Palembang banyak tuh. Okay. Ayo di sini ada nggak orang Palembang tahu dengan kabau, baunya minta ampun gitu. Itu contoh aja ya. Jadi kalian boleh post ikut 3 postingan, tapi harus berbeda, tidak boleh sama. Judulnya beda, bahannya kalau bisa juga beda. Nanti kalau kita kan misalnya bagus semua nih, kita hanya pilih salah satu aja dari 3 yang di post itu. Nggak mungkin 3-3-nya menang ya. Terus berikutnya, pemenang wajib memberikan data diri lengkap beserta alamat dalam jangka waktu 3 hari setelah pemenang diumumkan. Jadi nanti kalau misalnya udah pengumuman nih, dinyatakan menang, paling lambat 3 hari kita terima datanya. Kalau lebih dari itu, hadiahnya kembali ke juri. Itu milik juri. Ya, terus pemenang terpilih itu ada banyak loh. Jadi bukan 3 saja, tapi ada 10. Wah, ini jadi peluangnya banyak buat menang. Ada 1, 2, 3, sampai 10. Semuanya dapat hadiah berupa uang tunai dan ada deh. Ya, Ibu Amanda katanya sudah menyiapkan beberapa barang kebutuhan ya buat masak-masak. Sesuai dengan tema kita ya. Plus uang nih, jumlahnya kalian pasti pengen tahu, pasti penasaran ya. Hadiah pertama itu
juara satu sebesar 1 juta rupiah, juara keduanya 750.000 rupiah, juara ketiganya 500.000. Nah, juara ke-4 sampai 10 masing-masing mendapatkan 250.000 rupiah. Wah, banyak. Kali posting dapat duit pula ya kan. Udah gitu kita mendukung gerakan ramah lingkungan ya Bu ya. Jadi tujuannya lombanya ini jelas menarik sekali, keren ya. Jadi teman-teman setelah tahu tadi hadiahnya apa aja, jangan lupa aspek yang dinilai itu merupakan resep inovatif. Jadi jangan yang udah umum ada dan kita udah pernah tahu nih, misalnya ini udah kita udah banyak di ini ya Bu ya, udah banyak yang pakai gitu. Terus yang baru lah ya, dan resepnya itu harus cerdas iklim, bahan lokal jangan lupa, dan itu mudah dipraktekkan, nggak usah ribet-ribet sampai bikinnya berjam-jam ya kan, habis waktu kelamaan bikinnya daripada makanya cuma semenit bikinnya 1 jam gitu kan. Jadi kita maunya tuh yang semuanya mudah tapi sehat dan semuanya bahan lokal gitu. Terus semuanya harus sesuai tema lomba, jadi jangan posting makanan yang aneh-aneh, harus sesuai lomba ya. Tadi temanya udah disebutkan sama Bu Amanda. Nah, jangan lupa kalau sudah menang, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Kalau diganggu-gugat, saya gugat balik. Tadi Dewan Jurinya ada 3, ada Bu Amanda, ada saya, satu lagi ada Chef Ragil Imam Wibowo. Wow, chef terkenal. Dia, saya ulang lagi, dia peraih penghargaan di dunia internasional. Jadi tidak usah ragu ya, jangan khawatir. Bu, si Catherine mau menilai resep, emangnya jago bikin resep gitu kan? Nah, nggak ada resepnya. Kalau saya akan menilai dari sisi video, foto, dan caption nanti Bu Amanda. Jadi kita akan kolaborasi untuk menilai semua dari segala sisi ya Bu ya. Oke. Nanti semua informasi yang sudah saya sebutkan tadi akan disebutkan ulang dalam postingan lomba setelah ini ya. Jadi teman-teman tetap bisa membaca ulang supaya tidak salah. Nah, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh banget DM saya, tanya apa aja, misalnya Mbak, ini bahannya ini boleh nggak nih kebanyakan gitu kan, atau boleh nggak cuma satu macam, boleh nanya aja nanti ya. Bu Amanda juga bersedia terbuka untuk ditanya kapan aja. Saya juga boleh ke HP, boleh ke DM Instagram. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan di sini, nanti akan dijawab sama kita masih aktif, kita jawab nanti. Lanjut Bu Amanda, silakan. Ya, jadi tadi ya periode lombanya itu mulai hari ini. Hari ini kan mikir-mikir, aku mau masak apa ya? Bukan hari ini langsung masak gitu ya, tapi mikir-mikir ya. Jadi waktunya itu 16 Oktober sampai 31 Oktober ya untuk mikir-mikir, untuk kan biasa suka coba-coba, nanti foto dan lain sebagainya dan posting ya. Terakhir 31 Oktober diingatkan oleh Katerina jam 23.59. Ya, kemudian nanti ada waktu untuk Dewan Juri menilai semuanya, dan pengumumannya itu tanggal 6 November karena itu adalah finale atau acara puncak dari European Union Climate Diplomacy Week. Jadi 6 November ya pengumumannya. Lalu ini bukan hanya posting-posting ya di Instagram, seperti juga acara-acara saya dengan Drin waktu itu ya, ada lomba Instagram. Yang menarik dan terbaik itu akan dijadikan e-book ya. Wah, ini dia nih yang keren. Saya happy ya, padahal saya nggak ngelomba. Nah, e-booknya itu kan bisa bermanfaat untuk jadi seperti semacam buku masak, tapi nanti ada ilmu pengetahuannya juga, ada informasinya, dan juga Instagram peserta ya. Jadi pesertanya itu bisa lebih dikenal. Kalau yang sudah terkenal makin terkenal, dan ini dunia loh, bukan hanya untuk Indonesia ya. Nanti ini akan diposting di berbagai macam Instagramnya atau sosial medianya European Union Climate Diplomacy Week. Nah, jadi itu penting ya. Tapi kenapa? Katanya yang waktu kita lomba sebelumnya kan ada lomba Hari Bumi tuh, jadi e-book tuh. Ternyata itu jadi contoh dari negara-negara lain ya Bu ya, karena kita susah ya bikin e-booknya itu. Dan teman-teman nanti tadi kan Bu Amanda bilang akan dijadikan e-book nih. Itu yang jadi masuk ke sana bukan hanya 10 pemenang loh. Nanti bakalan lebih banyak lagi kayak waktu itu sampai 50 ya Bu ya. Sampai 50. Jadi, jadi kalau misalnya kita sudah berpartisipasi,
insya Allah nanti walaupun tidak masuk ke 10 besar itu, kita bakalan berpartisipasi di dalam e-booknya. Jadi tetap nanti karya kita itu akan dibukukan ya Bu ya. Iya. Gitu. Jadi sekali, Bu. Yang waktu itu terakhir bikin saya dengan Rin dan juga saudara Amril ya, ada lomba buku 50 Instagram terbaik dijadikan buku, itu adalah memaparkan kiat-kiat menjaga lingkungan dari rumah waktu itu ya. Jadi ada yang menanam, ada yang masak-masak juga, bahkan ada juga tentang pangan lokal ya waktu itu ya. Oke, jadi itu. Nah, mungkin ya beberapa pertanyaan terakhir ya Rin. Gimana sih posting resep yang bagus itu, kiatnya apa gitu ya, supaya semuanya sebagian besar bisa masuk buku gitu loh, bisa dijadikan e-book gitu. Iya. Oke, sebelum saya cerita itu, saya mau cerita sedikit nih Bu. Tadi kan saya sempat share informasi tentang acara kita ini di grup komunitas IDFB, Indonesian Food Blogger. Nah, itu saking antusiasnya dengan acara ini, sampai ada bilang, wah saya udah kebayang nih mau bikin resep apa. Waduh, lombanya belum digelar, mereka udah bilang gitu kan. Tadi ada Mbak Asri tuh yang ngomong seperti itu. Jadi maksudnya dia langsung menangkap tujuannya apa, bakal bikin resep seperti apa, dia langsung bilang, oh iya saya udah punya bayangan nih mau bikin itu gitu kan. Berarti tinggal eksekusinya aja ya Bu ya. Oke, teman-teman, jadi kalau bicara soal kiat nih ya, karena ini lomba, jadi kalian harus maksimal, dan yang paling penting itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang jelas lombanya foto dan resep-resep itu harus sesuai tema. Terus harus kreatif resepnya, harus unik dan berbeda kalau kalian mau menang. Dan nanti pada saat kalian memaparkan bahan dan lain-lainnya, itu informasinya harus jelas. Dan yang pasti foto dan videonya harus bagus. Nah, kalau ngomongin soal foto dan video yang bagus, mari kita obrolin. Saya sebenarnya nggak ahli banget ya Bu ya, tapi ada pengalaman-pengalaman yang maksud saya, ini versi saya ya, gimana sih supaya Instagram kita itu fotonya menarik untuk dilihat, supaya videonya itu bikin kita tuh nggak bosan ngelihatnya, kita pengen nonton dari awal sampai akhir gitu kan. Oke, sekarang kita ngobrolin feed Instagram. Feed Instagram yang bagus itu harus dikonsep. Jadi kita harus merencanakan konsep apa sedemikian rupa supaya dia nanti menarik. Kalau kita rencanakan terlebih dahulu, itu akan membuat postingan itu tematik. Jadi itu akan menarik. Nah, apakah tentang traveling atau makanan atau bangunan-bangunan, itu merupakan konsep. Nah, setelah tahu apa yang akan kita post, pastikan kita konsisten dengan konsep yang sudah kita tentukan sejak di awal tadi. Nah, setelah itu baru kita mulai bikin foto yang bagus. Foto yang bagus ini sebenarnya tipsnya banyak ya. Saya lihat nih Bu ya, di peserta yang join nih, kebanyakan fotografer. Jadi saya malu nih kalau mau ngomongin soal tips foto yang bagus itu gimana ya. Jadi saya cuma ngomong versi saya aja ya, teman-temannya tuh ada Mbak Arni cookies lucu lagi ya kan. Gimana bikin foto yang bagus, itu ada tipsnya. Pertama, kita ngambil foto dengan pencahayaan natural. Kayak misalnya pagi. Pagi itu kan bagus sekali ya cahaya yang datang itu ya. Jadi kita bisa berfoto di dekat pintu atau di dekat jendela. Kalau nggak pagi tapi atau menjelang siang, itu bisa dimanfaatkan cahaya-cahaya yang natural kayak langsung dari cahaya alam ini. Kemudian kalau kita udah dapet cahayanya, baru kita mainkan pencahayaan itu seperti cahaya matahari tadi ya. Kenapa? Karena arah cahaya itu dapat menentukan karakter objek fotografi. Teman-teman ngerti ya maksudnya saya tentang mainkan pencahayaan itu, maksudnya kamu bisa menghasilkan foto yang keren dengan mengandalkan pencahayaan di belakang atau di atas objek, di belakang atau di atas objek. Jadi kemudian kita bisa manfaatkan juga arah cahaya dari belakang untuk membentuk siluet objek. Kalau misalnya ngomongin foto makanan, jadi cahaya-cahaya yang dimaksud tadi itu membantu sekali supaya karakter makanannya itu lebih menonjol, lebih karakteristik ya. Karena ini berkaitan dengan makanan ya Bu ya. Jadi mari mainkan pencahayaan yang natural. Bisa juga dengan tambahan nantinya kalau misalnya yang natural tadi nggak ada. Karena cahaya yang baik itu akan menguatkan karakter objek vertikal. Kemudian sebelum motret, sebelum menangkap gambar, itu perhatikan objek menggunakan mata sendiri terlebih dahulu. Jadi maksudnya objeknya udah ada nih di depan, kita jangan langsung pakai lensa ngelihatnya. Lihat dulu pakai mata sendiri, mata telanjang dulu, lihat, amati, baru pakai lensa. Jadi kita nggak nanti berkali-kali shoot gitu ya.
karena itu selain ngabisin waktu juga apa namanya banyakin file juga kan. Kalau misalnya lebih baik lihat dulu baru kita jepret. Itu salah satu tips ya, tips yang biasa saya gunakan. Kemudian aktifkan fitur grid pada layar kamera saat menangkap gambar. Kenapa? Ini membantu sekali untuk menghasilkan gambar dengan komposisi yang proporsional dan eye-catching. Apalagi jika kita menangkap gambar-gambar yang berhubungan dengan konsep seperti arsitektur. Ini biasanya berkaitan dengan foto perjalanan, foto traveling ya Bu ya. Tapi nanti mungkin bisa diterapkan di foto masakan dan makanan. Caranya nih, yang saya bilang tadi itu, kita hanya perlu meletakkan objek pada salah satu garis imajiner, sebelah kiri atau kanan saja. Nah, itu nanti dia akan menghasilkan foto yang proporsional. Berikutnya, pastikan gambar yang diambil itu memiliki titik fokus. Kenapa? Karena titik fokus yang baik itu akan memperoleh, kita akan mendapatkan foto gambar yang tajam dan tidak menjadi blur. Kadang-kadang orang nggak ya masih sering ya saya lihat teman-teman kalau misalnya motret makanan mereka tidak meletakkan titik fokus yang benar. Jadi itu harus benar diletakkan titik fokusnya supaya objek yang kita tuju itu benar-benar tampilnya hidup nanti ya. Jadi kalau misalnya untuk menghindari blur, itu bisa juga posisi kameranya mesti stabil, terutama di ruangan yang kurang minim cahaya, yang agak gelap seperti itu. Jadi misalnya kita bantu dengan 2 tangan pegang kameranya atau pakai tripod. Jadi posisi kameranya harus stabil. Ibu pegang kamera satu tangan apa 2 tangan? Saya lagi lihat ini yang join ini udah 50 orang dan banyak fotografernya kan ya. Itu ada Dedi Huang tuh. Itu dia makanya. Aduh, ada Mbak Setianingsih Sumario ya kan. Fotografer. Aku jadi malu nih berbagi tips tentang foto bagus. Banyakan ahlinya di situ. Ya, nggak apa-apa ya Mbak Ningsih ya. Jadi saya lagi sharing nih tentang cara tips motret yang bagus untuk Instagram versi Katerina. Itu yang hadir ini kan banyak yang waktu itu masuk di dalam buku kita ya. Buku ya, di situ 50 ada Mbak Setianingsih Sumario, ada Mas Dedi Huang, ya kan? Itu masuk semua tuh. Nggak tahu deh, Dedi kemarin masuk nggak? Dia nggak ikut deh kayaknya. Kali ini harus ikut tuh deh. Terus untuk bikin foto yang luar biasa itu kita harus cari angle yang unik. Karena banyak orang memotret dengan angle yang biasa, yang umumnya dilakukan oleh orang lain. Padahal foto biasa itu akan menjadi luar biasa kalau kita jepret dari sisi yang tidak biasa. Jadi kita memang harus, ini sih mesti jam terbang ya Bu ya, pengalaman juga ya kalau bikin foto yang angle-nya gimana sih, satu tempat tapi orang bisa bikin foto dari berbagai angle, itu menarik. Tapi kalau misalnya sama itu semuanya kan yang dilihat, kayaknya membosankan gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya potret makanan, terserah deh bahannya apa, misalnya resepnya tentang kangkung nih, terserah mau model kayak apa, tapi cobalah nanti pada saat bikin videonya atau bikin fotonya itu menarik, unik dari angle yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain gitu ya. Itu salah satu tips. Kalau caption gimana Rin? Kalau caption itu tadi kan foto ya. Kalau caption gimana? Kalau caption, ya. Triknya gimana? Tipnya gimana? Ya. Ya, yang pasti sih harus berhubungan dengan foto ya Bu ya. Harus nyambung dengan foto. Dan kalau bisa sih padat, detail, dan dia itu kalau bisa yang kata-katanya itu yang memang yang singkat tapi luar biasa gitu. Jadi maksudnya pada saat kita membaca kalimat ini kita langsung bisa memaknainya langsung ngerti maksudnya apa gitu. Jadi nggak usah bertele-tele menceritakan tentang resep, tentang kejadian pada saat kita bikin foto itu. Langsung aja ke poinnya, tapi diselipi dengan penceritaan yang pengalaman pribadi. Mungkin ada pengalaman pribadi pada saat kita membuat resep itu, tapi yang pokoknya harus tetap ditampilkan ya. Jadi memang kalau caption itu harus kreatif banget Bu, dan itu ada ilmunya. Setiap orang akan berbeda ya. Iya, itu ada ininya sendiri masing-masing orang tuh berbeda. Jadi tergantung masing-masing. Jadi kita lihat kreativitasnya masing-masing akan seperti apa ya Bu ya. Tapi itu kan harus ada resepnya ya. Jadi ada resep, lalu ada pengantar gitu ya, atau penghujung resep itu harus ada sesuatu yang menarik sampai si dewan juri juga tertarik. Tapi resepnya itu harus benar gitu ya, karena nanti yang menilai Chef Ragil Imam Wibowo loh, dan mereka ada tim gitu. Nusa Foundation ada timnya gitu. Jadi nggak main-main gitu.
Betul. Kalau resep itu memang harus benar ya. Kalau resep kan harus sesuai nanti karena yang nilai resep lagi. Terus kalau saya ya Bu ya, mungkin dari sisi saya kalau caption yang ingin saya baca adalah apa cerita di balik dia membuat resep itu. Bisa dia ceritakan tentang dari mana dia dapat bahannya. Terus kenapa dia beli bahan itu di penjual yang dia beli itu gitu. Nah, hal-hal yang mungkin akan berkaitan dengan si penjual, terus cerita di balik pembeliannya yang nantinya akan membuat pengetahuan kita bertambah. Oh, si petani anu kirimnya ke sini, dibelinya ke sini, diantarnya ke sini. Jadi yang kayak gitu-gitu boleh diselipkan di dalam caption. Nanti jadi dia akan lebih kaya ya cerita di dalam caption, tidak hanya tentang resepnya, tapi juga ada cerita tentang gimana caranya dia mendapatkan sayur itu. Mungkin tentang petaninya, kayak tentang pengantarnya gitu kan. Apakah dia mendapatkannya dengan cara mesan terus diantar. Nah, pengantar itu kan maksudnya kita ada transaksi yang berjalan di mana ada orang yang bekerja, tidak hanya petani tapi juga pengantar ya kan. Nah, itu boleh tuh diselipkan nanti di dalam caption. Ya nggak usah panjang-panjang sih, yang penting ada cerita sedikit terus kita udah nangkap maksudnya. Nah, itu dikemas dengan bagus, bakal sempurna sekali. Jadi foto bagus, captionnya bagus, resepnya bagus, terus videonya juga menarik gitu ya. Dan apalagi Bu kira-kira? Ya kalau menurut saya sih itu aja ya. Ya, jadi untuk yang baru bergabung, jadi ini akan ada namanya Climate Smart Recipe Contest. Jadi lomba resep ramah iklim, cerdas iklim. Jadi makanan-makanan yang dibuat dari resep itu harus ramah lingkungan ya. Jadi memperbanyak nabati dan mengurangi daging dan bukan masakan impor dan mengurangi limbah makanan ya. Jadi jangan banyak gitu ya limbahnya. Gimana caranya kita memanfaatkan hampir semua. Ada chef ya namanya Chef Andrea Perestu yang punya 12 restoran. Dia katakan bahkan ikan pun ketika dia memasak ikan, tulangnya pun bisa dijadikan kerupuk, keripik gitu loh. Jadi nggak ada yang terbuang gitu ya. Nah itu nanti itu yang kita cari. Kenapa? Di presto dulu kali ya? Mungkin, jadi pokoknya intinya tuh gimana, makanya resepnya harus inovatif. Dan yang terpenting, yang sangat kami harapkan kepada teman-teman nanti, ikutlah semuanya karena nanti akan kita jadikan buku ya, kita jadikan e-book, resep-resep yang menarik dan caption dan foto yang menarik, akan kita jadikan e-book yang nantinya akan diviralkan ya. Jadi insya Allah dapat pahala ya, karena juga membagi ilmu dengan sesama. Dan ini merupakan acara internasional ya, jadi meskipun lombanya diadakan di Indonesia, tapi ini adalah acara European Union Climate Diplomacy Week. Nah, jadi itu ya tadi kita niatnya cuma 30 menit ya, ini udah hampir 1 jam dan Instagramnya. Saya senang ngobrol sama Bu Amanda. Terakhir ya Rin ya, saya mau tanya lagi tentang Rin ya, karena kan ini kan ceritanya travel writer top, blogger top, influencer dan lain sebagainya. Sudah pernah jadi juri apa saja dan sudah pernah menang apa saja Rin? Kalau menang lomba ya kebanyakan sih lomba blog ya Bu ya. Jadi kayak lombanya itu bertema semua tentang cerita perjalanan. Jadi lomba foto pun foto traveling, lomba video juga video traveling. Kalau yang udah sih selama ini kayaknya baru 14 kali menang lomba. Terus udah gitu ya, sombong ya dia ya, sombong Rin. Gini, saya pernah jalan sama dia habis meeting. Terus dia bilang, sebentar ya Bu, saya mau bakar-bakar voucher dulu gitu katanya. Jadi dapat hadiah. Kalau itu hadiahnya voucher, ada dari lomba apa namanya posting di media sosial. Jadi hadiahnya voucher. Ada juga itu vouchernya didapat dari hadiah lomba joget. Jadi malu. Jadi vouchernya dibakar dulu. Dibakarnya di mana? Di toko sepatu, bakarnya gitu kan? Atau di toko baju. Bakar-bakar voucher sombongnya. Terus kalau pernah jadi juri apa aja, lomba apa aja? Kalau juri ya sebenarnya tadi, jadi ini kan sebenarnya bertahap ya Bu ya. Jadi dari pengalaman menulis tadi, terus menulis di di blog, terus di media sosial, di buku, di koran, di majalah dan juga masuk TV juga. Itu yang mengantarkan saya kemudian di
diundang untuk jadi juri di beberapa lomba yang berhubungan dengan pariwisata. Kayak misalnya lomba vlog festival di Belitung. Itu dari 2018 sampai dengan 2020 nih masih jadi juri. Sekarang pun juga lagi menjuri lomba festival yang tingkat kementerian ya, karena itu kan dari Kementerian Pariwisata. Terus juga ada lomba-lomba tentang destinasi, juga lomba blog tentang gadget juga ada jadi juri. Terus lomba foto, termasuk kemarin lomba foto di peringatan Hari Bumi juga ya Bu ya, sama itu ya. Yaitu pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama menjadi blogger, jadi influencer. Jadi lomba iya, jadi juri juga iya, jadi narasumber juga iya. Dulu pernah jadi narasumber itu tentang pariwisata yang spesial banget waktu barengan sama Gubernur Lampung, Pak Rido ya waktu itu ya. Jadi itu membahas tentang tentang pariwisata juga. Terus ngisi seminar-seminar tentang travel writing di kampus di Sipol Bandung, sama juga pernah di sekolah SMA Nurul Fikri di Depok. Ya semuanya sih tentang tentang pariwisata semua. Jadi memang sesuai dengan bidang yang saya sukai ya. Tapi kan ada kaitan makanannya pastinya ya. Ada. Yang tentang kuliner gitu pasti ada. Oke, teman-teman, ini sudah hampir mental, tapi saya lihat nih banyak blogger, instagramer yang ngeledekin Rin ini, tapi jangan jangan ngeledekin aja, ikut ya lomba resepnya ya, Climate Smart Recipe Contest. Ikut lombanya karena ini bermanfaat sekali, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk dunia, untuk bumi kita. Nggak usah jauh-jauh dari tempat kita tinggal aja dulu kita mulainya ya Bu ya. Jadi kita bisa berpartisipasi lewat makanan yang kita buat. Ya contohnya ya kayak sekarang kita gelar lomba ya, lomba ini bisa menjadi ajang kita untuk berpartisipasi menjaga bumi. Jadi teman-teman harus ikut, jangan sampai nggak ikut. Oke, jadi nanti semuanya akan diumumkan di Instagram Climate Reality Ina, dan pastinya juga di Instagram juri kita Travelerin. Jangan lupa follow ya. Ya, oke. Tuh pasti ikut. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di lombanya. Bye. Ya, makasih Mbak Dian. Bye.